Pak Mur. Selamat pagi. Sebelumnya saya terima kasih karena Pak Mur bersedia meluangkan waktunya dan bersedia untuk saya wawancarai. Tujuan saya di sini itu untuk memenuhi tugas saya, Pak. Jadi di PGB itu ada tugas yang bertopik mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Dan kita sudah ketahui Pak Mur itu sudah menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah sudah cukup lama ya Pak. Pasti untuk pengalaman realnya itu sudah banyak sekali dan tentunya sangat luar biasa sekali ya Pak. Kemudian dalam Pak Mur menjabat seorang pemimpin, apakah Pak Mur pernah dihadapkan dengan suatu masalah yang ternyata itu jawabannya benar dengan benar sehingga timbul pertentangan di dalam hati nurani Pak Mur? Apakah Pak Mur pernah dihadapkan dengan situasi seperti itu, Pak? Ya, pernah. Pernah. Ya. Kemudian ketika Pak Mur mengalami masalah tersebut, bagaimana cara Pak Mur mengidentifikasi antara dilema etika dengan rujukan moral? Oke, terima kasih. Sebelumnya pertanyaan bagus. Jadi ada dua yang ditanyakan ya tadi. Yang pertama adalah mengenai tadi Pak Mur itu pernah dihadapkan dengan suatu masalah yang menimbulkan kebimbangan dalam hati nurani Pak Mur. ya benar lawan benar, Ya, benar lawan salah. Ya benar lawan benar itu kan biasanya kan kita kan berpikirnya berkali-kali. Ya, karena kan ini yang lebih benar yang mana. Ya, kalau yang tadi yang satu benar, yang satu salah untuk mengatasi masalah kan gampang. Kadang-kala itu kita ini terbentur pada benar, musuh benar. Maka kita perlu ini ada identifikasi antara yang benar yang satu dengan benar yang lain. Untuk itu kita perlu berembuk dengan beberapa teman, beberapa wakil, kemudian ada beberapa komunitas yang perlu untuk menyelesaikan itu. Misalkan benar dengan benar pernah di suatu sekolahan, misalkan ada beberapa guru ini ada masalah kaitan dengan kedisiplinan. Ini ternyata dari beberapa itu ada sangkut pautnya dengan masalah pribadi. Jadi yang satu adalah masalah dinas, satunya masalah pribadi. Yang kita lihat, kita rinci itu masing-masing itu ya, kalau dinas itu ya benar, kemudian untuk yang pribadi juga benar. Nah, untuk itu kita perlu komunikasi dengan yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi kita perlu komunikasi, duduk bareng, gimana untuk pemecahan masalah yang terbaik. Itu gurunya. Berarti itu tadi cara mengidentifikasi yang dilema etika ya Bapak. Tadi ada beberapa langkah-langkahnya. Nah, dari beberapa langkah-langkah tersebut, menurut Pak Mur, cara yang paling efektif itu di bagian mana, Pak? Untuk efektif itu karena kita masalah itu kan banyak, segera kita selesaikan. Intinya kalau ada masalah kita itu rekap, kita kumpulkan, kita ambil skala prioritas mana yang perlu kita selesaikan dulu. Jadi kita tindakan pertama adalah segera. Dan yang berikutnya setelah segera berarti kita kan perlu triangulasi beberapa teman, beberapa komunitas. Kita punya atasan di Korwil,
punya atasan MKKS dan dinas seperti itu. Jadi untuk efisien ya, kalau ada masalah segera kita selesaikan, jangan ditunda-tunda. Sangat menarik sekali Pak jawabannya. Kemudian pada saat Pak Mur itu mengambil sebuah keputusan, apakah pernah dihadapkan dengan hal-hal yang menurut Pak Mur itu menjadi sebuah tantangan tersendiri? Untuk tantangan itu mesti ada, apalagi itu nanti kan menyangkut seperti guru kita. Kebetulan guru kita itu pernah jadi kepala sekolah kita, dulu pernah itu mengenai yaitu anggaran di karnaval ya, karena sekolah itu sudah merencanakan untuk pelaksanaan, kita sudah yakin bisa, ternyata di akhir penutupan anggaran itu tidak ada, jadi anggarannya tidak ada. Jadi si guru yang bersangkutan yang pernah jadi kepala itu menuntut kita untuk mencairkan dana. Nah, karena itu secara real itu tidak ada, jadi kan dana tidak ada kan benar ya, benar. Kemudian untuk penyaluran anggaran untuk karnaval itu juga benar. Jadi kita timbang mana yang menimbulkan resiko yang terkecil. Jadi daripada kita utang dan terusnya, kita pilih meniadakan tentang kegiatan penganggaran karnaval seperti itu. Walaupun itu mantan kepala sekolah saya dulu itu. Sangat berat sekali ya Pak. Kemudian apakah Pak Mur sendiri itu memiliki tata kelola dalam mengatasi sebuah masalah, apalagi ketika mengambil keputusan ya Pak? Nah, biasanya Pak Mur itu lebih seringnya diselesaikan pada saat kejadian itu juga, atau memiliki jadwal tersendiri untuk diselesaikan secara bersama dalam forum rapat atau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain Pak? Terima kasih. Kalau ada masalah tergantung masalahnya. Kalau misalkan masalahnya begitu berat, ringan dan terusnya, kita langsung keputusan pribadi dan segera. Kalau misalkan itu masalah yang melibatkan beberapa oknum atau beberapa organisasi terkait, berarti kita perlu dengan yang lain, dengan jaringan. Biasanya itu saya ke teman-teman dulu, ke Bapak Ibu guru. Kalau misalkan belum ada penyelesaian, baru ke luar, ke Korwil, MKKS, hanya ke dinas. Jadi di sini tergantung masalahnya ya, besar atau kecil. Kalau misalnya kecil masih bisa diselesaikan saat itu juga. Kalau besar harus melalui forum dulu. Kemudian apakah ada faktor atau seseorang yang mempermudah Pak Mur dalam menyelesaikan sebuah masalah Pak, dalam mengambil keputusan tersebut? Ya tentu saja ada, seperti dari kita kan, dari Bapak Ibu, kemudian dari teman-teman KS pas sekolah, dan ada dari atasan kita, ada banyak itu, ada ketua Korwil, ketua MKKS, dan para dinas ada. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi? Oke, untuk masalah itu tentu saja ada, cuman ya masalah itu ada yang kecil, ada yang biasa, sedang, dan besar. Jadi kalau ada masalah kecil ya kita segera selesaikan. Kalau masalahnya tanggung, besar, itu berarti kita harus melibatkan banyak pihak. Jangan dikerjakan sendiri, nanti kita misalkan mencoba menyelesaikan dan ternyata itu salah, nanti kan kita yang disalahkan. Jadi kita perlu berembuk dengan beberapa pihak yang sudah saya sampaikan tadi, karena kita adalah stakeholdernya banyak, ada komite, ada Bapak Ibu guru, ada Korwil, ada MKKS, ada dinas dan terusnya. Kalau itu masalah berat kita coba selesaikan. Nah, kita tidak mampu dan merasa mampu. Nah, kita sudah mampu ya, tidak usah melibatkan mereka.
Pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya Pak Nur. Terima kasih. Sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Ternyata jawaban Pak Nur sangat bagus sekali dan menurut saya bisa untuk masukan untuk saya ke depannya lagi. Semoga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik seperti Pak Nur. Terima kasih untuk dunia. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena Bu Tari sudah bersedia meluangkan waktunya dan bersedia untuk saya wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Cahyani, CGP Angkatan 9. Nah, di sini saya mendapatkan tugas, Bu. Jadi tugasnya itu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sudah kita ketahui Bu Tari ini kan sebagai pemimpin atau kepala sekolah tentunya memiliki banyak pengalaman, Bu. Apalagi Bu Tari ini saya lihat juga aktif dalam beberapa webinar, kemudian kepala sekolah juga sangat mudah sekali, kemudian sangat aktif di PGRI juga ya Bu ya. Nah pasti itu banyak sekali pengalaman realnya. Nah saya juga ingin tahu Bu Tari itu pernah atau tidak dihadapkan dalam suatu masalah yang sebenarnya keduanya itu benar, sama-sama benar, tetapi saling bertentangan, Bu. Apakah Bu Tari pernah mendapatkan masalah seperti itu? Terima kasih Mbak Nia sudah ke istri saya ini untuk bercerita pengalaman terhadap dilema etika ya, dilema etika terhadap apa sih sudah pernah mendapatkan suatu permasalahan yang sama-sama benar tetapi saling sebenarnya mana yang jadi mana yang harus dilibatkan pengambilan keputusan. Jadi selama saya ini jadi kepala sekolah itu memang ada beberapa kejadian yang dimana ada permasalahan yang muncul di sekolah saya. Ketika itu ada anak-anak yang di sekolah saya dimana anak itu dihadapkan pada suatu istilahnya terkait pada norma kesopanan. Ada kalanya bapak ibu kepala sekolah ketika datang masuk ke sekolah itu anak-anak lupa pada sopan santun itu saling dan sebagainya. Nah ada pula yang menunjukkan bahwa gurunya dulu yang memberikan contoh dulu anak-anak. Itu suatu dilema yang istilahnya ada benar. Kenapa? Karena anak itu mencontoh. Ketika guru itu kurang di dalam memberikan suatu contoh atau teladan, anak-anak juga akan mengikuti. Jadi utamanya adalah guru itu harus memberikan suatu contoh yang baik kepada anak-anak. Itu salah satu contoh ya sederhana, bukan permasalahan yang terlalu luas, tapi itu sederhana di mana anak-anak itu bisa mengikuti hal yang terbaik di dalam kesopanan. Salah satunya tadi tergantung pada gurunya itu dia acuh terhadap anak tersebut atau pada lingkungannya, atau guru itu tersebut memberikan contoh yang baik sehingga anak-anak itu menuntun kepada tadi meniru gurunya terkait kesopanan seperti itu. Itu contoh sederhananya. Sama benarnya anak benar ketika gurunya Pak Guru atau Bu Guru juga tidak memberikan contoh. Gurunya juga kalau menuntut juga sama, karena apa tadi ya, anak-anak harusnya sopan. Ya, dilemanya di mana? Harusnya guru tadi memberikan contoh yang tepat dulu, baru si anak-anak tadi tidak hanya menyuruh anak itu tetapi memberikan contoh yang baik. Seperti itu. Sangat menarik sekali nih. Jadi kita membahas tentang adab. Iya, itu. Memang yang paling utama itu menurut saya juga adab. Nah sekarang begini Bu, bagaimana Bu Tari itu bisa mengidentifikasi antara bujukan moral dengan dilema etika Bu? Kalau bujukan moral tadi ya tentunya ada suatu nilai benar, tetapi ketika itu
dilema etika itu betul harus memberikan suatu keputusan yang bertentangan dengan hati kita. Ini benar, tetapi ketika itu diterapkan itu kurang pas di dalam memberikan keputusan. Yang menentukan dilema etika itu kemudian dikembalikan kepada diri kita, pada nurani kita, bahwa ini berpengaruh, dampaknya berpengaruh tidak terlalu besar kepada lingkungan yang akan kita ambil keputusan itu, tidak seperti itu, Mbak. Jadi itu benar-benar, tetapi ketika itu kita mengambil keputusan kok ada di hati nurani kita ada yang kurang pas, itu namanya dilema etika. Bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Tentunya dengan mengidentifikasi permasalahan. Seberapa besar permasalahan ini bisa menimbulkan dampak yang luas bagi lingkungan sekitar, tentunya kepada anak didik kita. Kemudian bagaimana, siapa saja yang terlibat di sini? Contoh ini misalkan bullying ya Mbak. Bullying sekarang digembar-gemborkan ada di suatu sekolah harus ada tim untuk mencegah antara pembulian itu yang terjadi di sekolah. Sekarang kan marak sekali, tidak hanya di TV ya, kita jujur saja di sekeliling kita aja, di lingkungan kerja kita aja. Secara tidak sadar contoh menyek ya, menghina temannya, baik itu secara fisik, kamu gendut, kamu rempeng, kamu itu contoh sesuatu yang lisan dianggap sepele untuk humor, tapi itu termasuk bullying. Ya, siapa saja, Mbak? Kalau di sekolah saya, Mbak, itu tidak ada yang terlalu istilahnya permasalahan yang terlalu meluas ya, sampai ke orang tua, sampai ke sekolah, kemudian ada tindakan yang sampai ke anak itu cedera atau apa, enggak ada. Alhamdulillah tidak ada. Dan jangan sampai ada. Itu bisa dikendalikan di sekolah. Jadi kita menerapkan ada yang tentunya satu itu biasanya di kegiatan setiap hari itu upacara itu kita selipkan topik-topik terkait pada tindakan pelarangan. Itu contohnya nih Mbak, jadi rata-rata itu. Kemudian ada setiap saat kita ada yel-yel anti bullying. Anak-anak itu di setiap kelas itu digerakkan tadi anti bullying, tidak boleh menghina, tidak boleh tadi pokoknya kata-kata yang kasar dan itu merusak mental anak itu tidak boleh. Ada kemudian ada yel-yel itu juga sering ditindaklanjuti pada guru saya, itu salah satu contoh langkahnya sehingga tidak ada tadi permasalahan yang menimbulkan tadi dilema etika seperti itu. Kan sudah ada beberapa langkah-langkah. Menurut Bu Tari sendiri nih, cara yang paling efektif dari beberapa langkah tersebut itu gimana, Bu? Yang paling efektif adalah tentu kita harus melibatkan semua aspek yang berkaitan dengan sekolah, anak-anak, guru, wali murid, komite, semuanya kita termasuk dalam tim tadi Mbak, itu kita libatkan semua masuk di situ. Nah, ada lagi yang lebih tepat ketika ada kunjungan dari Bapak kepolisian itu ada tim sendiri biasanya itu kan ada ke sekolah, Bapak Koramil juga itu kita masukkan ke situ. Saya misalkan itu ada beberapa kali nih, itu ketika ada kunjungan itu untuk menyelipkan materi-materi itu ke anak. Jadi kita kumpulkan anak itu satu ruangan, nanti diberikan himbauan dari pihak-pihak yang terkait yang lebih istilahnya berkompeten di situ. Secara itu istilahnya dasar hukumnya ya. Jadi anak-anak itu bisa terkendali, lebih terkendali. Jadi adalah pelibatan semua aspek di dalam lingkungan kerja kita, melibatkan anak. Jadi tidak hanya anak, guru dan kepala sekolah, tapi kita libatkan semua. Lingkungan sekitar. Iya. Sangat menarik sekali itu. Nah, kemudian dalam Bu Tari itu mengambil sebuah keputusan, apakah ada hal-hal yang menurut Bu Tari itu menjadi sebuah tantangan? Tantangannya contohnya ada satu kali di sekolah saya itu punya programnya yaitu adalah menerapkan anak kelas 6 itu ketika lulus itu hafal surat-surat. Nah itu kita kan ada ekstra BTA. Jadi kita itu memang melibatkan anak-anak yang setiap
sore itu nggih, setelah apa? Sekolah itu kan ada tempat mengaji. Nah, itu kita libatkan. Sedangkan anak-anak yang tidak ikut mengaji itu kita buatkan BTA sendiri di sekolah, juga dengan melibatkan tadi tim dari guru-guru yang ada di tempat-tempat TPA gitu. Berarti SD sekarang sudah ada ekstra BTA. Iya, itu jadi program dari kabupaten. Kemudian dalam mengatasi suatu masalah, kita harus mengambil suatu keputusan. Nah, apakah Bu Tari itu memiliki tata cara atau jadwal tersendiri dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Misalnya pada saat itu juga Bu Tari langsung menyelesaikan, atau ada jadwal tersendiri di forum khusus seperti itu Bu Tari melakukan kolaborasi atau bagaimana gitu? Apakah Bu Tari memiliki tata kelola seperti itu? Jadi kalau tata kelolanya itu pertama makin sekolah harus punya program sekolah. Nah, program sekolah itu diambil dan melibatkan tadi komite sekolah dan sebagainya itu di awal tahun. Jadi di awal tahun kita mengambil suatu program sekolah yang melibatkan seluruh yang komponen di sekolah. Nah, bagaimana caranya untuk mengimbaskan kepada masyarakat itu ketika di awal tahun kita mengundang untuk tadi istilahnya mensosialisasi program-program kita. Nah, bagaimana juga jika ada suatu permasalahan dan bagaimana jika ada pengambilan keputusannya, tentunya melihat permasalahan yang ada. Jika permasalahan itu bisa diatasi di kala itu, istilahnya tidak terlalu berat itu juga di kala itu juga harus segera dilaksanakan pengambilan keputusan. Contoh misalkan ada anak yang jatuh bermain, ini pernah kepalanya, kemudian kan tidak bisa menunggu besok-besok, itu kan harus segera ditangani hari itu. Nah, itu segera dibawa ke klinik. Terlihat bagaimana permasalahannya itu berat atau tidak. Jika permasalahannya melibatkan atau istilahnya tadi lebih berat materinya, dia harus tadi melalui beberapa tahapan tadi, dari identifikasi, kemudian ada siapa saja yang terlibat dan seperti itu. Kalau memang butuh suatu koordinasi dengan atasan, ya kita perlu koordinasi dengan atasan, tentunya Bapak Pengawas seperti itu, Mbak. Jadi tergantung permasalahan yang ada. Tapi kalau melibatkan tadi ya sesuai program sekolah tadi. Tergantung permasalahan yang berat atau ringan. Iya. Kemudian apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah Bu Tari dalam mengambil sebuah keputusan tersebut, Bu? Ya. Jadi kalau kita sebagai pimpinan di sekolah, tentunya kita tidak boleh diktator. Jadi misalkan ada suatu permasalahan, tetap kita harus kolaborasi dengan yang ada di sekolah itu. Kalau memang di sekolah itu dirasa belum cukup dalam memberikan keputusan, harus berkoordinasi dengan yang lebih, misalnya ada komite atau kemudian masyarakat seperti itu. Jadi tidak boleh kepala sekolah mengambil keputusan sendiri, tapi harus melihat dulu, ini saya di sini tidak bekerja sendiri, tapi berkolaborasi tadi. Tetapi tetap di pucuk pimpinan, tetap kepala sekolah yang mengambil keputusan, tapi paling tidak punya masukan. Tegasnya bukan tegas diktator loh ya, dalam artian tetap menampung dari tadi aspirasi temannya bagaimana. Tapi kalau pengambilan keputusan tetap punya masukan. Paling tidak boleh tadi satu pemikiran hanya dari kepala sekolah. Berarti harus menampung. Ya, tapi kalau memang butuh tindakan cepat ya tetap tadi, misalkan tadi lagi contoh masalah itu ya harus segera, tidak perlu ini. Nah, kalau apa yang di situ memang butuh tindakan cepat ya harus bisa istilahnya memberikan keputusan yang harus baik, tepat, dan paling tidak tadi tepat guna tadi, tepat dalam memberikan inti dari permasalahan. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bu Tari, nah pembelajaran apa yang dapat Bu Tari petik dari pengalaman Bu Tari tersebut? Kita
kita sebagai apa istilah insan di dalam dunia pendidikan memang tidak terlepas dari permasalahan ini. Nah, permasalahan itu menempa kita untuk semakin lebih dewasa. Bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menyelesaikannya, dan tentunya paling tidak membuat pemikiran kita untuk menjadi lebih dewasa. Dalam artian bagaimana ketika saya harus dihadapkan suatu permasalahan, tindakan apa yang harus saya ambil, langkah apa yang sebenarnya saya butuhkan, itu membuat kita untuk semakin lebih tangguh di dalam dunia pendidikan itu. Dalam artian tetap kita harus menjunjung tinggi tadi harkat martabat anak-anak itu sebagai tetap memanusiakan manusia. Baik, terima kasih Bu Tari, pengalaman yang sangat Ya. luar biasa sekali. Semoga nanti pengalaman Bu Tari ini bisa menjadi masukan yang lebih baik untuk saya ke depannya. Nah, cukup sekian dulu. Ya, terima kasih banyak sudah tadi istilahnya kita sharing dan berbagi pengalaman. Semoga dunia kedepannya bisa menjadi guru penggerak di sekolahnya sehingga bisa menggerakkan teman-teman yang ada di sekolah dan tentunya bermanfaat bagi lingkungan. Terima kasih. Iya. Nah,